Kadipaten Surabaya pada masa itu adalah jantung perdagangan, sebuah gerbang kemakmuran di pesisir timur Jawa. Di bawah naungan kepemimpinan Adipati Jayengrana, tanah ini makmur, tetapi tembok kadipaten menyimpan gejolak yang lebih lembut. Gejolak hati sang putri mahkota, Dewi Purbawati. Purbawati bukan sekadar putri, ia adalah personifikasi keindahan tanah Jawa itu sendiri. Kulitnya sehalus pualam, matanya sehangat cahaya pagi yang menyentuh Kalimas. Kecantikannya yang tak tertandingi telah menjadi nyanyian para pujangga di setiap penjuru negeri. Namun keindahan bagi seorang putri mahkota adalah pedang bermata dua. Ia mendatangkan puja, tetapi juga membawa beban politik yang tak terelakkan. Mereka melihat mahkota, mereka melihat kadipaten. Mereka tidak pernah melihat keheningan hati seorang wanita yang mendambakan kesederhanaan. Aku bukan komoditas politik, tetapi begitulah takdir seorang putri tunggal. Adipati Jayengrana sangat mencintai Purbawati. Ia memanjakan putrinya bukan dengan kemewahan saja, tetapi dengan kebijaksanaan. Ia mengajarkan Purbawati tentang hukum, tata negara dan seni memimpin. Sang Adipati tahu, kelak Purbawati akan menjadi tiang utama bagi suaminya, sang penerus takhta. Keengganan Adipati melepas Purbawati bukan karena kekikiran, melainkan karena ia mencari pria yang benar-benar layak, yang memiliki moralitas setinggi pamor Kadipaten Surabaya. Anakku, kecantikanmu adalah anugerah, tetapi hati seorang pemimpin harus lebih indah dan lebih jujur. Pilihlah dengan mata hati, bukan dengan kilauan permata, karena pilihanmu adalah nasib seluruh Surabaya. Di antara deretan para pelamar yang silih berganti, hati Purbawati telah memilih. Ia bukan memilih pangeran dari kekuasaan terbesar, melainkan Pangeran Jakataruna, putra Adipati Kediri. Hubungan mereka adalah benang kasih yang terjalin sejak masa kanak-kanak. Persahabatan yang perlahan mekar menjadi cinta. Mereka berbagi mimpi tentang Jawa yang damai, tentang hidup yang dijalani dengan kesederhanaan, jauh dari intrik istana. Jakataruna adalah pelabuhan yang ia cari. Hangat, cerdas, tetapi belum mengambil langkah pasti. Kelembutan Jakataruna terkadang terasa seperti keraguan. Namun kehangatan itu terusik oleh badai yang datang dari seberang lautan. Sebuah lamaran resmi datang dari Pulau Garam, dari Adipati Cakraningrat yang mengutus putranya, Pangeran Situbondo. Kedatangan Situbondo bukanlah lamaran biasa. Itu adalah pertunjukan kekuatan. Armadanya besar, gajah-gajah perang mengiringi dan persembahan yang dibawanya melampaui semua yang pernah diterima Kadipaten. Lamaran Situbondo adalah janji aliansi militer dan ekonomi yang sulit ditolak, tetapi penolakannya bisa berarti permusuhan terbuka. Purbawati menegang, ia tahu Situbondo adalah pria yang kuat, perkasa, dan ambisius. Ia tidak mencintai Situbondo, dan ia merasa terancam oleh aura kekuasaan yang dibawa pria Madura itu. Ia melihat dirinya di ambang pernikahan politik, mengorbankan hati demi perdamaian negara. Tidak, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi boneka politik, Ayahanda. Jika mereka ingin aku, biarkan mereka membuktikan bahwa mereka layak bukan hanya untuk Surabaya, tetapi untuk jiwa di dalamnya. Kegelisahan Purbawati mencapai puncaknya. Ia mencari cara, bukan untuk menolak Situbondo secara langsung, karena itu akan menumpahkan darah, tetapi untuk menangguhkan keputusan. Ia membutuhkan sebuah ujian moral, sebuah sayembara yang bukan sekadar tentang kekuatan fisik, tetapi tentang ketekunan dan keberanian sejati. Ia ingin melihat bagaimana Situbondo dan, yang lebih penting, Jakataruna yang dicintainya, menghadapi rintangan yang sesungguhnya. Purbawati menyusun syarat, sebuah tugas yang akan menguji kesabaran, yang menuntut keringat, dan yang menghadapi bahaya gaib. Sebuah tugas yang jauh lebih berharga daripada semua permata dan emas yang mereka tawarkan. Hutan Simoangker adalah jawabannya. Ia percaya. Dalam ujian yang paling berat, karakter sejati seorang pangeran akan terungkap. Purbawati telah melemparkan tantangan, sebuah syarat yang ditujukan untuk menunda lamaran Situbondo. Tetapi di dalam hatinya, ia berharap ujian itu akan menjadi panggung bagi Jakataruna untuk akhirnya membuktikan bahwa cintanya sebanding dengan kehormatan yang ia dambakan. Inilah awal dari tragedi, di mana syarat cinta beradu dengan ambisi dan harga diri menjadi taruhan jiwa. Simo, sebuah kanvas hijau tua di tepi Surabaya, yang namanya sendiri membangkitkan bisikan horor. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pepohonan lebat. Ia adalah perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib. Menurut legenda lokal, hutan Simo dijaga oleh dua entitas spiritual kuat, Simo Lawang dan Simo Pabian,
roh penjaga yang menuntut harga mahal dari setiap langkah manusia yang mencoba mengusik keheningan mereka. Udara di sana tebal, dingin, dan setiap suara ranting patah terasa seperti peringatan. Ketika syarat sayembara diumumkan, Pangeran Situbondo melihatnya bukan sebagai rintangan, melainkan sebagai kesempatan untuk membuktikan ketangguhan yang khas Madura. Ia adalah manifestasi dari tekad yang keras yang menolak mundur di hadapan kesulitan. Situbondo tidak membawa tukang kayu. Ia membawa prajurit terbaik dan para ahli spiritual yang ia yakini mampu menahan serangan gaib. Namun tantangan yang sesungguhnya adalah kelelahan spiritual dan hambatan alam. Suara Situbondo keras diwarnai nafas berat. Hutan ini akan tunduk pada tekadku. Jangan gentar pada ilusi dan bisikan roh. Hari-hari Situbondo dihabiskan dalam pertarungan yang brutal. Energi spiritual hutan melawan, mengirimkan ilusi yang memecah konsentrasi dan penyakit misterius yang menyerang prajuritnya. Ia harus menggunakan kesaktiannya untuk menghadapi si Molawang. Sosok raksasa tak kasat mata yang mencoba menyesatkan prajuritnya. Situbondo tidak mengeluh, ia justru semakin keras kepala. Ia membagi wilayah yang berhasil ia bersihkan menjadi 2 pos besar, sebagai penanda wilayah yang telah ia taklukkan. Satu di tepi sungai dan satu di pintu masuk hutan. Ia melakukannya dengan jujur, dengan darah dan keringat prajuritnya, tanpa memikirkan kecurangan. Sebaliknya, Pangeran Jaka Taruna memasuki hutan dengan hati yang terbelah. Ia mencintai Purbawati, tetapi ia tidak memiliki ketahanan mental Situbondo. Ia melihat hutan sebagai ancaman yang tidak perlu. Ia mengira cintanya sudah cukup kuat tanpa harus mengotori tangannya dengan lumpur dan roh jahat. Jaka Taruna memilih untuk mengamati dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan keringat Situbondo menetes dan melihat prajurit Madura kelelahan. Jaka Taruna adalah pria dengan hati yang lembut, tetapi jiwanya rapuh. Melihat perjuangan Situbondo yang berdarah-darah justru menimbulkan rasa iri, bukan inspirasi. Ia merasa terhina, seolah-olah cara Situbondo yang lugas dan keras telah merendahkan kecerdasan dan statusnya sebagai pangeran. Di tengah gemerlap intrik Raden dan kemewahan Kadipaten, terhampar kehidupan yang jujur dan sederhana. Sosok itu adalah Jaka Jumput, seorang pemuda gempal dari pinggiran Surabaya. Jaka Jumput sedang berjalan di jalan setapak berbatu. Pekerjaannya mulia, membantu ibunya, Mbok Bira, seorang penjual jamu yang gigih. Fisiknya yang gempal menyimpan hati yang lugu, penuh kepolosan dan memiliki loyalitas tinggi terhadap tanah kelahirannya. Jaka Jumput adalah antitesis sempurna dari Jaka Taruna yang elegan namun berjiwa rapuh. Ia telah memutuskan untuk tidak mengotori tangannya di hutan Simo. Jaka Taruna mengintip dari balik pepohonan lebat di pinggir hutan Simo, mengamati Jaka Jumput yang sedang bekerja. Ia melihat Jaka Jumput sebagai solusi sempurna. Ia mendekati pemuda itu dengan taktik yang dingin dan terencana, membangun jebakan psikologis yang mengatasnamakan patriotisme. Ekspresi Jaka Taruna meyakinkan. Jaka Jumput terlihat bingung tapi tertarik. Suara Jaka Taruna lembut, penuh pura-pura peduli. Jaka Jumput, mataku telah melihatmu. Engkau pemuda yang gagah, pembela sejati tanah Surabaya. Apakah kau tidak melihat Raden Situbondo itu datang bukan untuk cinta, melainkan untuk menaklukkan? Suara Jaka Taruna mendesak. Jika ia menang, Surabaya akan menjadi wilayah Madura. Rakyat kecil sepertimu dan ibumu akan semakin tertindas. Ekspresinya berubah menjadi serius dan penuh tekad. Kata-kata itu menusuk jiwa Jaka Jumput. Jaka Taruna sengaja memutarbalikkan fakta, menjadikan sayembara itu sebagai perang mempertahankan kedaulatan. Suara Jaka Jumput penuh tekad namun terjebak. Hamba tidak peduli dengan tahta pangeran, tapi hamba peduli pada ibunda dan tanah kelahiran hamba. Jika Situbondo adalah ancaman, hamba siap melawannya. Jaka Jumput mengangguk setuju, matanya penuh semangat yang polos. Jaka Taruna tersenyum penuh kemenangan. Ia menjanjikan kekayaan melimpah dan pengakuan sebagai pahlawan. Jaka Jumput, yang hanya ingin meringankan beban ibunya, menerima tawaran itu. Ia tidak sadar bahwa ia telah menjadi alat kecurangan dalam permainan cinta dan kekuasaan para bangsawan. Jaka Jumput berlari penuh semangat menembus lebatnya hutan Simo mencari Situbondo. Situbondo terlihat kelelahan di tengah hutan, dikelilingi pohon tumbang. Jaka Jumput dengan semangat patriotisme yang palsu, segera mencari Situbondo di jantung hutan Simo. Situbondo, meskipun perkasa, berada dalam kondisi puncak kelelahan fisik dan mental. Setelah berhari-hari menaklukkan roh hutan, cahaya matahari terpecah-pecah menembus kanopi, menciptakan sorotan tajam.
Pertarungan itu meledak dalam kemarahan yang kasar. Jaka Jumput, didorong oleh semangat purba, bertarung dengan kekuatan yang didorong oleh rasa tugas kepada ibunya dan tanahnya. Debu dan dedaunan tropis beterbangan. Situbondo, yang terkejut dan marah ditantang oleh pemuda tak dikenal, akhirnya kehabisan daya dan terdesak. Bukan kekalahan fisik yang mematikan, melainkan keruntuhan harga diri. Situbondo, yang kehormatannya terluka parah karena dikalahkan oleh rakyat jelata, memutuskan bahwa ia tidak akan kembali ke Kadipaten Surabaya. Ia menghentakkan kaki lalu memberi isyarat mundur yang tajam kepada pasukannya. Ia menarik pasukannya dan pergi ke arah timur, meninggalkan hutan yang telah ia bersihkan dengan susah payah. Senyumnya dingin penuh perhitungan. Jaka Taruna yang mengamati dari jauh merasakan kegembiraan yang dingin. Rencananya berhasil tanpa ia harus mengangkat pedang. Ia memastikan Situbondo telah pergi dan hutan telah terbuka. Ia telah menggunakan kebaikan dan ketulusan Jaka Jumput sebagai jembatan menuju kemenangan yang ia yakini sebagai haknya. Ia menepuk bahu Jumput. Kontras mencolok antara batik mewah Jaka Taruna dan keringat serta debu di tubuh Jaka Jumput. Jaka Taruna memberikan janji palsu kepada Jaka Jumput, memintanya untuk bersumpah merahasiakan perannya. Suara Jaka Taruna menenangkan namun penuh ancaman terselubung, suara rendah yang menghipnotis. Jangan bicara pada siapapun, Jaka Jumput. Biarkan aku mengurus Adipati. Setelah aku menjadi Pangeran Surabaya, semua janji ini akan kupenuhi. Kau akan menjadi pahlawan yang tersembunyi. Matanya yang polos dan lelah menunjukkan kepercayaan buta. Senja kemasan menyinari batas desa. Jaka Jumput yang polos percaya pada janji seorang pangeran. Ia kembali ke ibunya, senang karena telah menyelamatkan Surabaya. Meskipun ia harus menunggu hadiahnya, ia tidak tahu bahwa ketaatan dan kejujurannya justru akan menjadi saksi utama yang menghancurkan kebahagiaan Jaka Taruna dan mengutuknya menjadi batu. Manipulasi Jaka Taruna terhadap Jaka Jumput adalah dosa awal yang tidak dapat ditebus. Setelah memastikan Situbondo mundur dan Jaka Jumput terikat pada janji rahasia, Pangeran Jaka Taruna membersihkan diri dari segala jejak hutan. Ia berjalan dengan langkah anggun. Kontras mencolok antara kebersihan dirinya dan perjuangan di hutan. Ia kembali ke Kadipaten Surabaya, bukan sebagai pejuang yang berlumuran keringat dan debu, melainkan sebagai pahlawan yang diselimuti keanggunan. Momen ini adalah puncak dari penipuan dirinya sendiri. Saat ia menempatkan kepalsuan di atas kehormatan, Jaka Taruna berjalan, hatinya berdetak kencang karena ketakutan. Ia tahu ia sedang memainkan peran paling penting dalam hidupnya. Jaka Taruna memasuki Balairung Agung Kadipaten. Ia berjalan dengan langkah yang diatur, memancarkan aura kemenangan yang sejati. Suara Jaka Taruna, penuh keyakinan palsu, suara meninggi menggema di Balairung. Ayahanda Adipati Jayengrana, hamba datang membawa berita gembira. Hutan Simo telah hamba taklukkan, roh-roh telah hamba usir, dan Pangeran Situbondo telah hamba kalahkan dalam pertarungan yang sengit. Adipati Jayengrana memandanginya dengan penuh pertimbangan. Sang Adipati adalah pemimpin yang cerdas. Ia tidak mudah terbawa oleh kata-kata manis, namun lega mengalahkan keraguan. Suara Adipati Jayengrana, waspada namun lega, suara berat dan berwibawa. Kau terlihat bersih, Jaka Taruna, begitu cepat. Ceritakanlah, bagaimana kau mengalahkan seorang Situbondo yang dikenal perkasa setelah ia berhari-hari berjibaku di sana. Ia menceritakan narasi palsu, gerak tangannya meyakinkan. Adipati Jayengrana mendengarkan dengan tatapan curiga. Jaka Taruna telah menyiapkan ceritanya. Ia memberikan narasi epik yang penuh detail palsu. Tentang duel 1 lawan 1, tentang taktik cerdas yang ia gunakan, dan bagaimana ia membuat Situbondo kehilangan semangat dan melarikan diri. Dewi Purbawati, wajahnya bersinar lega, matanya berkaca-kaca penuh cinta dan kelegaan. Ia memegang erat liontin kecilnya. Bagi Dewi Purbawati, penampilan Jaka Taruna adalah pemenuhan doa. Ia tidak peduli pada detail pertempuran. Yang penting pria yang dicintainya telah berani maju dan memenangkan tantangan yang ia berikan. Ia melihatnya sebagai bukti cinta yang luar biasa. Suara Purbawati penuh kelegaan dan kasih sayang, suara lembut. Oh Jaka Taruna, kau telah membuktikan dirimu. Bukan hanya untuk kehormatan tetapi untukku. Hatiku lega, cintaku telah menemukan jalannya. Kesenangan Purbawati yang tulus berfungsi sebagai perisai bagi Jaka Taruna. Adipati Jayengrana melihat kebahagiaan putrinya yang selama ini cemas, dan ia memutuskan untuk menerima kemenangan Jaka Taruna.
Meskipun pernikahan diumumkan, benih keraguan telah tertanam kuat di benak Adipati Jayengrana. Ia adalah negarawan. Ia tahu bahwa kemenangan besar jarang datang tanpa bekas, tanpa keringat, dan tanpa pengorbanan. Suara Adipati Jayengrana berbisik pada dirinya sendiri, kebenaran tidak pernah semudah ini. Purbawati melihat cinta, tapi aku harus melihat integritas. Apakah aku akan menyerahkan takhta Surabaya pada seseorang yang tidak jujur? Ekspresinya menunjukkan pengambilan keputusan yang berat. Adipati Jayengrana memutuskan untuk menunda penyerahan hadiah besar dan kehormatan penuh hingga setelah pernikahan, memberinya waktu untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Ironisnya, penundaan kecil inilah yang akhirnya memungkinkan kebenaran melalui Jaka Jumput untuk muncul dan mencegah sebuah bencana politik dan moral yang lebih besar bagi Surabaya. Jaka Taruna mabuk dalam kemenangan palsunya. Gagal menyadari bahwa setiap kebohongan yang ia ucapkan telah mengeras, menunggu waktu untuk membekukannya selamanya. Di luar kemewahan istana, Jaka Jumput hidup dalam konflik batin yang menyiksa. Ia telah menyimpan janji rahasia dengan Pangeran Jaka Taruna. Namun yang ia dengar hanyalah pengumuman pernikahan dan pujian yang dialamatkan sepenuhnya kepada Jaka Taruna. Rasa bersalah menggerogoti hati Jaka Jumput. Suara Jaka Jumput berbisik penuh rasa bersalah, suara parau. Aku telah membantu kebohongan. Aku telah mengkhianati hati Adipati Jayengrana. Jaka Jumput berlari kencang, didorong oleh hati nurani. Jaka Jumput mengambil keputusan yang berani. Ia menerobos masuk ke Balairung Agung. Ia dihentikan oleh penjaga. Suara Jaka Jumput tinggi hampir berteriak penuh keberanian. Adipati, mohon ampun hamba harus bicara. Suara Jaka Taruna marah dan meremehkan, suara tajam. Penjaga, usir pemuda bodoh ini, dia mabuk. Dia mengganggu urusan negara. Biarkan dia bicara. Katakan, apa yang kau tahu tentang sayembara di hutan Simo? Suara Jaka Jumput menyampaikan detail dengan jelas dan penuh penderitaan. Pangeran Jaka Taruna tidak pernah bertarung, Adipati. Dia hanya mengamati dari jauh. Dia menyuruh hamba berbohong dan mengambil kehormatan yang bukan miliknya. Hamba yang mengalahkan Situ Bondo, tapi hamba melakukannya demi Surabaya, bukan demi kebohongan Jaka Taruna. Wajah Purbawati ekspresi hancur penuh air mata. Suara Adipati Jayengrana tegas dan keras, suara menggelegar. Cukup diam Jaka Taruna. Kesaksian pemuda lugu ini lebih murni daripada semua kata-kata manismu. Kau telah menghina darah dan kehormatan Surabaya. Jaka Taruna berlutut penuh rasa malu di hadapan Adipati. Ia berdiri, gemetar, bukan lagi karena rasa takut pada ancaman fisik, melainkan karena rasa telanjang di hadapan kebenaran yang tak terelakkan. Adipati Jayengrana tidak lagi bertindak sebagai seorang ayah yang kecewa, melainkan sebagai seorang raja, sebagai penjaga moralitas dan hukum alam. Matanya memancarkan murka suci, amarah yang lahir dari kekecewaan terhadap kehinaan yang dibawa ke istananya. Suara Adipati Jayengrana menggelegar perlahan namun penuh kekuatan spiritual. Jaka Taruna, aku telah memberimu kesempatan. Aku telah memberimu cinta putriku, tapi kau memilih kutukan kebohongan. Kau mencemari kehormatan suci, yang seharusnya menjadi dasar dari segala kekuasaan. Ia menyadari bahwa kemarahan Adipati Jayengrana didorong oleh kesaktian hati yang jujur. Adipati Jayengrana mengangkat tangannya bukan untuk memukul, melainkan untuk melontarkan kata-kata yang mengandung kutukan abadi. Kata-kata itu bukan sihir, melainkan manifestasi dari keadilan semesta. Suara Adipati Jayengrana, suara guntur yang membekukan. Kau ingin kehormatan yang kaku, yang tak perlu bekerja keras. Maka biarkan ragamu menjadi sesempit dan sekaku kebohonganmu. Raga manusia yang berani menipu hati suci dan kedaulatan tidak pantas berjalan di atas tanah ini. Jadilah batu. Jadilah pengingat abadi akan kehinaan yang kau bawa. Jeritan yang keluar dari Jaka Taruna adalah jeritan yang mengerikan, campuran antara rasa sakit fisik dan kerusakan moral. Tubuhnya mulai mengalami perubahan yang cepat dan tak terhindarkan. Dari ujung jari kakinya, kulitnya menjadi kaku. Teksturnya berubah menjadi kasar dan dingin. Otot-ototnya menegang, membeku dalam posisi memohon ampun. Ekspresi ketakutan dan penyesalan yang mendalam terukir abadi di wajahnya. Rambutnya, bibirnya, sorot matanya yang indah. Semuanya diselimuti lapisan batu yang keras. Ia mencoba bergerak, mencoba berteriak, tetapi yang keluar hanyalah bunyi desisan udara yang akhirnya membeku. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, Pangeran Jaka Taruna hilang. Dan yang berdiri di tempatnya adalah patung batu monolitik. Di tengah kengerian ini, Putri Purbawati,
menjadi saksi paling tragis. Ia tidak menyaksikan kematian, ia menyaksikan pembekuan jiwa. Pria yang ia cintai berubah menjadi benda mati, sebuah monumen bisu bagi pilihan buruknya sendiri. Tangisnya bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis kepahitan yang dingin. Suara Purbawati penuh keputusasaan berbisik pilu. "Oh Jaka Taruna, mengapa kau memilih kebohongan itu? Mengapa kau membiarkan hatiku dibekukan bersama ragamu?" Adipati Jayangrana, meskipun hatinya sakit melihat penderitaan putrinya, tahu bahwa keputusannya adalah yang benar. Patung itu, yang kemudian dikenal sebagai Joko Dolog Jaka yang menjadi dolog atau batu, dipindahkan. Ia ditempatkan di tempat terhormat, bukan untuk disembah, tetapi sebagai pelajaran pahit yang harus dilihat oleh setiap generasi penerus Surabaya. Kejujuran adalah kehormatan tertinggi. Kebohongan adalah kutukan abadi. Joko Dolog, patung yang diam, selamanya menjadi penjelmaan dari seorang pangeran yang kehilangan segalanya demi ambisi sesaat. Kutukan telah selesai. Pendopo Agung kembali sunyi, tetapi beban kebenaran menggantung lebih berat. Patung Joko Dolog, yang kini abadi dalam kebisuan, kemudian diabadikan. Ia dipindahkan menjadi prasasti yang diukir oleh amarah seorang adipati dan air mata seorang putri yang tercinta. Putri Purbawati, sang pemicu sayembara, saksi bisu metamorfosis mengerikan, tidak pernah menikah. Ia mengabdikan diri sepenuhnya pada rakyat Surabaya. Ia menjadi pemimpin yang bijaksana, dengan hati yang terluka tetapi jiwa yang teguh. Setiap kali ia melewati patung Joko Dolog, ia tidak melihat musuh. Ia melihat kenangan pahit tentang bagaimana cinta dapat disesatkan oleh ketidakjujuran. Ia memilih kejujuran atas dirinya sendiri. Kisah Joko Dolog adalah pelajaran abadi bagi setiap jiwa yang haus kekuasaan. Kehormatan sejati tidak bisa dicuri dari kerja keras orang lain. Kekuatan terbesar seorang pemimpin atau seorang kekasih adalah kejujuran. Hukum alam akan membekukan jiwa yang palsu menjadi monumen kebohongan. Tragedi Joko Dolog hanyalah satu dari ribuan kisah misteri dan legenda yang tersembunyi di balik kekayaan budaya Nusantara. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang patung-patung kuno yang menjadi saksi bisu kutukan para raja? Subscribe sekarang juga untuk mengikuti jejak kami dalam mengungkap warisan sejarah dan misteri yang tersimpan di seluruh Indonesia. Jangan lewatkan kisah epik berikutnya.